Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska. Kali ini kakak masih ada di kedai MetOO dan akan membahas materi kombinasi. Materi kombinasi ini menjadi satu rangkaian materi untuk belajar peluang ya. Dan kombinasi itu adalah suatu cara kita untuk menentukan banyaknya kejadian. Nah, cara yang lain ada permutasi, ada aturan pengisian tempat, itu ada di video yang linknya sudah kakak tulis di deskripsi atau kalian bisa langsung klik yang ada di atas. Gitu ya. Oke, sebelumnya kakak ingin menyapa kalian. Bagaimana keadaanmu, adik-adik? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat dan tentu saja bahagia. Kenapa? Kalau misalnya hari ini kalian sedang galau, sedang feeling blue, maka ya nggak apa-apa lah. Itu menunjukkan bahwa kalian masih human. Kita masih human ya, kalau misalnya kita ada rasa sedih gitu, berarti kita masih human. Tapi jangan terlalu keterusan. Fokuslah pada hal-hal yang membuat kamu merasa happy, sehingga nanti kesedihan itu akan terkubur. Nah, begitu juga sama halnya ketika kalian belajar matematika. Ketika kalian merasa galau dengan aduh kok nggak bisa ya belajar matematika, ini kok susah gitu. Ya jangan diingat yang susah-susah, fokuslah pada hal yang membuat kamu merasa sukses pada saat belajar matematika. Maka kalian akan terus semangat dan termotivasi untuk selalu mencoba hal-hal yang lebih menantang di matematika. Gitu ya, kurang lebih begitulah. Kita lanjut saja ke materi kombinasi. Nah, kombinasi itu apa? Kombinasi itu adalah suatu cara kita untuk mengambil sebagian atau semua elemen dari himpunan tanpa memperhatikan susunan pemilihan. Nah, yang akan kakak highlight di sini. Tanpa memperhatikan susunan. Ini yang membedakan antara kombinasi dengan permutasi. Kalau permutasi, kalau kalian sudah menyimak atau sudah belajar permutasi, permutasi itu adalah cara mengambil cara menyusun sebagian atau semua elemen dari suatu himpunan dengan memperhatikan susunannya. Nah, kalau kombinasi enggak, namanya juga mengcombine kan. Untuk dapat lebih memahami pengertian kombinasi, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan tersedia 3 warna cat ya. Dari ketiga warna cat ini akan dicampur sepasang-sepasang. Oke, pada saat kita ingin mencampur antara merah dan biru, tentu akan sama dengan biru dan merah toh. Gitu ya. Atau ketika kalian mencampur antara merah dan kuning, tentu akan sama dengan kuning dan merah. Begitu juga pada saat kalian ini mencampur misalkan biru dan kuning, tentu akan sama dengan kuning dan biru. Kuning dan biru. Betul ya? Ini campuran warna ya. Ini warna campuran warna ya. Campuran warna. Dimana ini akan menghasilkan warna apa kalau merah dan biru? Merah dan biru akan menghasilkan warna ungu. Sedangkan merah dan kuning akan menghasilkan warna orange.
Sedangkan kuning dan biru atau biru dan kuning akan menghasilkan warna hijau. Nah, ini yang disebut dengan kombinasi. Jadi, tidak memperhatikan urutan merah-biru sama saja dengan biru dan merah. Kalian mengcombine. Kurang lebih begitu yang namanya kombinasi. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalnya di sini kita balik ke definisi, ke pengertian dari kombinasi. Maka jika dari R elemen yang diambil dari N elemen dari yang tersedia, maka banyaknya cara pengambilan tanpa memperhatikan urutan itu adalah kombinasi R dari N. Kombinasi R dari N yang dirumuskan dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Nah, ini rumus kombinasi. Maka, kalau misalnya kita balik lagi ke kasus warna-warna tadi, ini ya, ke kasus warna-warna tadi, ini, banyaknya elemen ada 3. Dan kita ingin menggabungkan sepasang-sepasang. Maka kita bisa cari dengan kombinasi 2 dari 3. Karena sepasang-pasang berarti kita akan mengkombinasi 2 dari 3 elemen yang tersedia. Sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 min 2 faktorial. Sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial ya. Berarti tinggal 3 cara. Hasilnya 3 cara. Sama ya? Oke. Nah, ini merupakan pengertian dari kombinasi. Selanjutnya kakak akan berikan beberapa contoh terkait dengan kombinasi. Contoh ya. Ini contoh nomor 1. Berapa banyak cara suatu pasangan ganda putra yang dapat dipilih dari 10 pemain putra? Nah, adik-adik, ini adalah contoh kasus untuk kombinasi. Kenapa? Karena kalian diminta mengcombine, memasangkan 2. Berarti kalau pasangan berarti 2 orang ya. Tersedia dari berapa orang? Terdiri dari 10 pemain putra. Nah, sehingga ini adalah kasus kombinasi. Dapat kita kerjakan dengan cara kombinasi 2 dari 10. Sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 10 kurang 2. 10 dikurangin 2 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 8 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial tutup kali 2 kali 8 faktorial. Nah, ini bisa kita coret. Tinggal gunakan ilmu coret-mencoret ya. Ini 5. 5 kali 4, 5 kali 9 berarti 45. Oh, ternyata akan ada 45 pasang. Gitu. Kemudian contoh nomor 2. Berapa banyak kelompok yang terdiri dari 3 siswa berbeda dipilih dari 20 siswa terpandai untuk mewakili sekolah dalam kompetisi matematika? Nah, ini juga merupakan model soal dari kombinasi. Kenapa? Karena kalian diminta untuk memilih 3 orang dari 20 orang yang tersedia, tentu tanpa memperhatikan urutan. Kenapa tidak memperhatikan urutan? Karena hanya diminta untuk mewakili sekolah dalam satu kompetisi matematika. Sehingga tidak perlu urutan yang khusus ya. Nah, dari sini terlihat bahwa ini adalah R-nya dan ini N-nya. Sehingga ini bisa diselesaikan dengan kombinasi
2 dari 20 sama dengan 20 faktorial per 2 faktorial kali 20 dikurangin 2 faktorial sama dengan 20 faktorial dibagi 2 faktorial kali 18 faktorial sama dengan 20 kali 19 kali 18 faktorial dibagi 2 kali 18 faktorial. Kemudian tinggal menggunakan ilmu coret-coretan. Ya, ini tinggal dicoret ya. Dan ini juga dicoret sama dengan 10, maka hasilnya adalah 10 kali 19, 190. Berarti ini, oh sorry, ini salah ya. Ini bukan 2, tapi ini 3. I'm sorry. Kita ulangi lagi. Nah, kemudian kita tinggal menggunakan cara kombinasi ya, yaitu kombinasi 3 dari 20. Sama dengan 20 faktorial per 3 faktorial kali 20 dikurangin 3 faktorial. Sama dengan 20 kali 19 kali 18, ini kita uraikan hingga 17 faktorial saja ya, karena biar bisa dicoret sama yang bawah. Dibagi 3 faktorial kita uraikan 3 kali 2 kali 1, kemudian ini 17 faktorial. Nah, tinggal menggunakan ilmu coret-coret. Coret-coret, kemudian ini 3 kali 2, 6 ya. Bagi ini 3. Nah, sama dengan, berapa tuh? 20 kali 19 kali 3. Adalah 1140 pasang. 1140 kelompok yang terjadi ya, kelompok. Atau 1140 cara untuk membuat kelompok yang beranggotakan 3 orang. Nah, gampang ya adik-adik ya. Selanjutnya ini adalah contoh ketiga. Contoh yang nomor 3. Coba. Yang nomor 3 kalian harus coba sendiri. Oke, silakan kalian pause videonya, kemudian kamu coba. Kalau misalnya sudah dicoba, baru dilanjutkan untuk dibahas. Bagaimana? Sudah dicoba? Paham ya maksud soalnya apa ya? Nah, ceritanya ini apa ya? Oke, dari 10 nomor soal tes matematika, seorang siswa diminta mengerjakan 7 nomor yang tersedia dengan ketentuan wajib mengerjakan nomor-nomor ganjil. Yang ditanyakan adalah berapa banyak cara siswa tersebut dapat memilih nomor soal yang akan dikerjakan. Ini lebih mudah kalau kakak akan menggunakan ilustrasi ya. Ini nomor soal. Di sini ada nomor 1, 2, ini nomor soal ya. Nomor soal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Kemudian yang wajib, nah ini ada ketentuannya bahwa wajib mengerjakan nomor ganjil. Berarti yang nomor ganjil ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini wajib. Kalau wajib berarti fix dikerjakan kan? Berarti anak ini sudah mengerjakan berapa nomor? Oh, ternyata anak ini sudah mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Sudah mengerjakan 5 nomor ganjil. Yang ganjil kan? Sedangkan dia diminta mengerjakan berapa nomor? Sedangkan anak ini diminta untuk mengerjakan 7 nomor. Berarti kurang berapa nomor? Kurang 2 kan? Nah, berarti kurang 2 nomor. Kurang 2 nomor yang bisa dipilih dari nomor-nomor yang genap. Nih. Memilih 2 nomor dari berapa nomor nih berarti ya? Memilih 2 dari 5. Sehingga ini bisa dikerjakan dengan kombinasi 2 dari 5. Ya kan? Tinggal memilih 2 kan? Kan yang 5 nomor ganjil sudah wajib dikerjakan. Berarti karena diminta mengerjakan 7 nomor berarti kurang 2 nomor. Nah, 2 nomor ini dapat dipilih dari 5 nomor-nomor yang genap ini. Sehingga
untuk menentukan berapa banyaknya, yaitu dengan menggunakan kombinasi. Karena urutan kan tidak diperhatikan. Berarti kombinasi 2 dari 5 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Kakak langsung ya, 3 faktorial itu 5 dikurang 2. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 faktorial diuraikan 2 kali 1 kali 3 faktorial. Nah, ini tinggal dicoret-coret, kemudian ini juga dicoret. 2 sama dengan 5 kali 2, 10 cara. Nah, tentu 10 cara dikali dengan 1 cara yang 5 ganjil ini. Sehingga banyaknya cara siswa tersebut dapat memilih nomor adalah 10 cara. Mudah ya adik-adik ya? Silahkan diulang-ulang lagi dan dipahami. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tips dan trik bagaimana cara membedakan antara permutasi dan kombinasi. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat buat kamu, untuk subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.